Hey, welcome to Hex Investigation. Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan malam ini aku pengen bukain email-email lagi yang kalian kirimkan ke emailnya Hex, dan kita bakal nontonin video-video kiriman kalian dan nontonin foto-foto kiriman kalian, penampakan-penampakan kiriman kalian. Tapi kali ini untuk malam ini khususnya aku nggak sendirian. Aku di sini sama Ponta. Ponta ini adalah editorku, tapi dia cukup kritis juga sama hal-hal penampakan-penampakan atau semacam itu. Cuman pengamat ya. Tapi kalau bisa dibilang, apakah kamu percaya sama hal-hal mistis, horor, penampakan dan sebagainya? Percaya, memang. Percaya ya? Itu pasti ada. Cuman kalau yang di media itu nggak sepenuhnya percaya, nggak bisa buat sepenuhnya. Oh, pasti seperti ini, nyatanya enggak. Oke, berarti masih cukup kritis lah ya sama hal seperti itu ya. Tapi bukannya nggak percaya ya. Ya, dan di sini kita berdua akan berusaha semaksimal mungkin untuk berpikir netral. Masih banyak kemungkinan ya, nggak yang harus ngomong kalau ini palsu dan sebagainya, enggak. Ya, masih banyak kemungkinan lah intinya. Tapi sebelum kita mulai, ada yang mau lewat dulu nih. Nah, itu tadi adalah merchandise dari Hex yang baru. Dan kalau misalnya kalian tertarik, nih kayak punyaku yang lagi aku pakai sekarang, langsung aja klik link di description. Di situ ada link Shopee, kalian bisa langsung belajar di sana, atau kalian mungkin bisa DM aja di Instagram Hexbox. Oke, daripada kelamaan kita langsung aja mulai. Kita buka email yang pertama. Email yang pertama dari Gedangan Fals. Oke, kursi bergerak. Assalamualaikum Bang Alvin. Waalaikumsalam. Ini dapat kiriman dari kakak saya, kejadian di toko makanan daerah Sidoarjo, dan dia kirim file video. Sekarang kita tonton dulu aja videonya kayak gimana. Itu tadi videonya pun cukup singkat, memperlihatkan kalau ada kursi bergerak sendiri dan orangnya ngerekam. Mungkin orangnya ngerekam ini karena kursinya sebelumnya sempat bergerak dulu, makanya keluar inisiatif untuk merekam. Nah, bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari video kayak gini dan seperti ini, gimana? Menurutmu gimana? Kamu punya komentar nggak? Gini, kalau kita melihat ini dari segi logika ya, kalau kita ngomongin angin nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tuh. Kalau kita ngomongin tali juga, semisal tali ini, Ya. nggak mungkin juga karena ini sampai terpental, dan kalau sampai nggak kelihatan kayak gini, talinya harus tipis, dan kalau tipis nggak mungkin sekuat itu sih. Tapi kan ini videonya kan ini banget ya, burem banget, shaky banget. Iya. Coba kalau sekarang aku coba skema, kalau misalnya katakanlah ini adalah sebuah settingan, aku bisa skemanya kayak gini. Ini di bagian sebelah kiri sini. Ini kayaknya kalau nggak salah pintu sih. Ini gagangnya nih kalau nggak salah ya. Nah, ini pintu nih. Dan namanya pintu tuh pasti ada celahnya kan. Ada celahnya antara pintu itu. Tuh kalau misalnya dikasih benang atau tali pancing yang itu transparan, itu bisa dilewatin selah situ, terus diikatnya di kaki kursi. Terus dia ditarik dari luar kenceng, dak gitu. Itu bisa sih sebenarnya. Kalau ini skema dari settingan ya. Ya, aku habis kepikiran ini sih, kalau memang setali pancing ya kuat sih sebenarnya. Ya kuat aja, kuat. Nah, kalau ini settingan masih bisa dibikin. Caranya masih bisa. Katakanlah nih, ini terjadi di depan matamu gitu. Apakah kamu, misal nih, kamu tahu kursi bergerak, kamu masih berani nggak sih buat ngambil HP-mu terus kamu ngerekam, sempetin gitu, atau kamu langsung cabut? Semisal aku yang di situ ya, orang yang pegang kamera ya. Kan pasti di awal udah tahu kalau ada kursi yang bergerak. Itu aku cabut. Langsung ya, tanpa harus merekam dulu. Tanpa. Nyari bantuan sih. Ya, oke. Ya, orang beda-beda lah ya. Mungkin dia pemberani ya. Kita coba sekali lagi dengerin suara. Kayaknya tadi dia sempat ngomong, ya kan? Kamu dengerin suaranya, dan di kepalamu kondisi si orang ini seperti apa? Dia kaget.
dia kaget. Spontan kan, karena spontan dia ngeluarin itu, tapi kurang kenceng sih larinya. Menggambarkan seperti tidak terkejut gitu. Iya. Sih? Maksudnya kagetnya kurang. Kalau misalnya itu beneran terjadi di depan matamu, ya kan, kamu udah beraniin diri nih buat, oke, aku pengen rekam dulu sebelum cabut. Gitu kan. Rekam dulu terus habis itu dak bener-bener yang kayak gitu kan, tadi kan kayak gitu ya. Itu pasti ngagetin kan, pasti ngagetin. Tapi refleksnya kaget itu kayak orang yang lempeng aja gitu. Mungkin emang orangnya lempeng kali ya. Bisa jadi itu, ya? Karena kan orang juga beda kan. Iya, bisa. Jadi kayak kalau aku di kondisi ini udah pasti wah astagfirullahaladzim, lari gak teratur. Jelas. Kamera udah gak tahu kemana. Iya jelas. Tapi kalau ini kan agak lempeng gitu orangnya ya. Tetap lari cuman seperti berjalan gitu. Iya, kayak keluar dari ruangan itu doang, ya kan? Dia nggak inisiatif untuk pergi sejauh-jauh dari sana gitu. Enggak, cuman melewati toh. Cuman ya udah penting nggak di depan kursi itu, gitu doang, gitu kan? Ya terkesannya sih seperti itu ya kalau menurutku ya. Jadi real atau enggak silahkan kalian nilai sendiri menurut kalian kayak gimana. Tapi kalau menurutku pribadi masih sangat banyak sekali kemungkinan dilihat dari tempat, set, itu nggak menutup kemungkinan kalau bisa dibikin, bisa disetting, terus reaksinya itu ya lempeng-lempeng aja kayak bukan naturalnya orang normal ya. Tapi ada kok orang yang lempeng banget dikagetin, ada kok. Kalau kamu berani nggak ngomong ini real atau enggak gitu, berani nggak? Atau kamu mikir ya mungkin masih banyak kemungkinan aja gitu? Belum berani ya. Real atau enggaknya belum berani ngomongnya. Ini kita nggak bercanda loh Pun. Iya, kamu jangan berlagak seperti bercanda gitu. Kenapa sih Pun? Benar, ini kayak belum berani karena itu banyak sekali kemungkinan yang kalau kita ngomongin dari segi logika. Iya, takutnya malah yang kalau dia ini kejadiannya udah beneran, nggak settingan, tersinggung. Iya, takutnya pasti gitu sih. ya. Takutnya tersinggung, udah beneran, takut beneran kejadian kayak gini beneran, ya takutnya tersinggung. Terus juga kalau misalnya ini tempat makan, mending ngomong nggak real sih, iya nggak sih? Itu bakal berimpact. Image ya, image, bener. Sama tempat makannya itu image, jadi mending ngomong ini nggak real aja daripada ngomong real gitu kan. Oke, itu menurut kita berdua. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kita lanjut aja nih ke email yang berikutnya. Lanjut, berikutnya dari Hexa Eka. Assalamualaikum Bang Alvin. Waalaikumsalam. Saya dapat kiriman potongan video lama story Instagram dari teman dekat aku. Kejadian 1 tahun silam, kurang lebih waktu kejadian pukul 3 dini hari. Kronologinya, si temanku ini sebut aja namanya Gilang, sedang menunggu kakak iparnya check out dari hotel di salah satu daerah Purwokerto. Tidak bisa saya sebutkan nama hotelnya. Jadi waktu itu temanku sedang menunggu di mobil karena kelamaan menunggu, temennya iseng bikin story sambil dengerin musik. Tiba-tiba ada objek hitam lewat depan mobil dan temanku juga melihat langsung objek itu. Kebetulan terekam di kamera, gerakannya terlalu cepat jadi susah menganalisa. Mohon dijelasin itu apaan Bang Vin. Sukses selalu buat channel Hex dan Alvin Fajrin. Oke, makasih. Salam dari Kota Ngapak, Cilacap. Halo Cilacap, dan kita langsung aja nonton nih videonya kayak gimana. Lihat nggak Bun? Lihat ya? Lihat. Aku kira tadinya ini kayak bumerang gitu kan. Iya. Kalau bumerang kan biasanya ya objek bisa jadi apapun, namanya juga dibolak-balik kan. Tapi kalau ini ternyata video biasa. Dan kita lihat sekali lagi deh untuk memastikan ya. Kita lihat sekali lagi, cuman kita zoom aja dulu nih biar lebih jelas. Oke, ini sekarang udah aku zoom dan udah aku cerahin dikit biar lebih jelas mungkin gambarnya. Kita coba lihat ya. Oke, itu cepet loh Bun. Cepet sih. Ya, kayak bukan kayak orang lari juga gitu. Kita mundur dikit. Itu cepet banget sih. Set. Oke. Hewan nggak mungkin, udah nggak mungkin sih. Hewan nggak ya? Hewan nggak, orang. Karena ya bentuknya seperti itu. Kayak orang ya? Seperti manusia bentuknya. Iya kayak manusia ya. Orang mungkin Pun. Tapi dia kecil. Tergantung dari tinggi mobilnya sih.
Kalau ini mobil yang tinggi, yang kapnya tinggi juga gitu, otomatis dia bakal kelihatan cuman sedada. Dia larinya itu kayak apa ya? Langkahnya kecil tapi cepat gitu loh. Karena kalau langkahnya besar dia pasti ada. Ada naik turunnya. Benar. Dia langkahnya kecil tapi Iya, cepat. Iya, Makanya seperti itu. Iya. Masuk akal. Jadi langkahnya kecil tapi cepat. Karena kalau misalnya langkahnya gede-gede, otomatis bayangannya akan naik turun gitu kan. Sedangkan ini enggak, kayak rata aja gitu. Cuman kalau langkah kecil sekenceng itu mungkin enggak, Bun? Kalau manusia enggak sih. Itu tadi terkesan lebih ke ringan sih daripada kayak langkah orang, tapi lebih ke ringan aja. Set gitu. Kita lihat sekali lagi deh. Tuh, ya kan kayak set gitu doang gitu. Ringan banget. Cuman kemarin aku sempat dapat video CCTV gitu, dan hasil video CCTV-nya itu tuh pecah banget. Nggak tahu kenapa, atau mungkin kekompres waktu di posting dan semacamnya. Tapi yang pasti itu pecah banget. Yang akhirnya di situ kayak ada penampakan bayangan hitam lari cepat banget, dan itu bayangannya kayak anak kecil gitu kan. Terus di next videonya ternyata ada yang ngirimin aku email, itu versi jelasnya, versi yang nggak dipotong dan versi high quality-nya. Dan ternyata itu beneran anak kecil. Cuman karena di video sebelumnya itu pecah banget gambarnya, jadi kelihatannya cuma hitam doang gitu. Terus jadi kayak terkesan bayangan yang lari, yang cepet dong, set gitu. Habis di gambar jelasnya itu ternyata emang beneran anak kecil gitu. Kadang-kadang kayak gitu terjadi. Nah ini permasalahannya, videonya resolusinya rendah banget, pecah banget, terus juga gelap. Jadi untuk memastikan bahwa itu penampakan agak sulit. Kalau ngomong manusia, ya susah juga manusia kayak gitu ya. Karena gerakannya itu. Karena gerakannya ya. Dan dia cuma hitam doang kayak bayangan gitu. Dan tadi kalau kita lihat di bagian nih, ini entah karena dia cepet banget atau gimana, tapi kayak transparan gitu gak sih, Bun? Hitamnya tuh hitam transparan gitu loh. Mungkin transparan itu karena ini kualitasnya. Karena kualitas ya, bisa juga ya. Jadi terlalu pecah juga ya. Oke. Itu menurutku. Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian itu adalah ya mungkin penampakan atau mungkin orang? Silahkan tulis aja di kolom komentar, dan argumen kalian seperti apa? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Kita lanjut lagi aja ke email yang berikutnya. Berikutnya dari Maulida Adilah. Assalamualaikum Mas Alvin. Waalaikumsalam. Saya Maulid dari Gresik. Hai Maulid dan halo Gresik. Saya nemu video ini di Facebook, Mas. Menurut Mas Alvin ini videonya beneran atau settingan ya, Mas? Semoga dibaca ya, Mas. Semoga sukses dan sehat selalu. Amin. Makasih. Kita coba lihat videonya kayak gimana. Oke, ini dia videonya. Ini Kamar. ya CCTV apa ya? CCTV. Kamera 02. Oke. Ini kayaknya CCTV. Tapi kok mirror ya? Ya nggak sih?
Ini Coba tulisannya. di mirror dulu gimana? Biar gak kebalik gitu. Nah ini baru bener nih mirrornya nih. Jamnya 01 ya. Ya tengah malam lah kira-kira lah. Oke, kita coba tonton dulu videonya kayak gimana. Oke, ada barang jatuh. Selimut kebuka. Oke. Wah, serem sih, Bun. Itu lehernya panjang banget ya? Iya nggak sih? Enggak sih Mas, itu baju sih. Ini? Itu dia ketutupan rambut. Oh iya benar. Ini rambutnya panjang ya? Oke, ini matanya 2. Serem sih. Serem sih. Oke. Barang jatuh lagi, selimutnya kebuka lagi. Kayak ada yang narik nih, Bon. Oke, orangnya bangun. Berarti di awal ini, Bon, ini berarti bukan angin nih, Bukan. ya. Apa namanya? Kalau menurut ceritanya Gordennya. ini sih, kalau kita ngikutin ceritanya video ini, Iya, gordennya bukan angin, gitu ya. Karena ya tuh dia kayak didorong dari luar gitu ya. Gitu. Oke. Terus ada benda yang jatuh, selimutnya ketarik, sama ada penampakan cewek mungkin ya. Cewek cowoknya nggak ngerti lah ya. Intinya dia gondrong aja ya, rambutnya panjang, bajunya putih. bajunya putih, dan dia lagi ngapain ya? Tadi joget-joget di luar atau lagi Say hi mungkin. say hi ya, sama CCTV-nya mungkin. Oke. Kita telah satu persatu ya, Bon. Dari barang jatuh nih tadi. Oke, itu jatuh. Terus selimutnya langsung kebuka. Dan itu kebukanya, masalahnya kebukanya cepat gitu, kayak ditarik. Ada yang narik lah. Terus barang jatuh. Gimana menurutmu, Bon? Komentar terhadap 2 hal itu. Barang jatuh, selimutnya kebuka. Masih bisa di skenario itu. Itu masih bisa dikasih skenario. Kalau misal katakanlah itu skenario, gimana skenarionya, Bon? Banyak celah di sini karena ya ini sih kelemahan CCTV, karena memang CCTV cuman angle-nya segitu doang. Iya sih. Enggak seluruh ruangan. Sebenarnya nggak CCTV doang. Ya semua kamera kan satu sudut pandang doang kan. Itu memang blind spot yang bisa dimanfaatkan untuk membuat settingan sih. Benar. Lah menurutmu gimana skemanya? Kalau itu settingan, yang narik selimutnya siapa? Kita bisa lihat nih di bagian sini nggak ada orang nih. Harusnya kan selimut ditariknya dari sini nih. Gimana caranya, Bon? Ini kan kamar Ki. Betul. Ada apa ya? Kalau di sini namanya dipan bukan ya? Ya, kayak apa sih, kasur yang ada kaki-kakinya ya, yang bawahnya bolong ya. Oke. Mungkin kasur ini di bawah ada kolongnya kan. Ya. Kita tali selimutnya, itu benangnya muterin. Oke, tapi kan harusnya di sini tetap dia harusnya kelihatan benang dong. Karena benang tipis yang bening itu dia memantulkan cahaya karena dia glossy. Iya juga sih. Kenapa nggak mungkin di bawah sini ada orang? Nggak tahu juga karena kan ini angle-nya dari atas ya. Atas. Kita nggak tahu ketebalan dipannya itu seberapa. Ya ini segini cukup nggak ada orang di bawah? Kita lihat dari jatuhnya spraynya dari atas ke bawah nih. Ya bisa sih, kayaknya bisa sih. Kayak kalau orangnya segini katakanlah cukup kok di bawah sini. Nah sekarang kita pikirin nih caranya gimana. Kita lihat di bagian ini ya, Bon. Kira-kira kayak ditarik atau enggak? Gimana? Dia kebuka atau ditarik, Bon? Coba sekali lagi.
Ditarik sih. Ditarik ya. Ditariknya dari arah mana nih, Pon? Arah bawah kasur, Pon. Iya nggak? Iya sih, masuk akal itu. Iya nggak? Dia selimut ini larinya nggak ke sana. Kalau misalnya ini adalah katakanlah hal gaib ya, selimutnya bisa ditarik tuh ke sana dan kebuangnya ke sana. Tapi ini nggak, kebuangnya ke bawah. Berarti ada yang narik dari bawah. Iya kan? Atau mungkin setannya di bawah. Ya itu bisa jadi karena memang Bisa jadi. karena memang hal gaib banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan, betul. Setannya emang di bawah terus tariknya dari bawah mungkin. Masih banyak lagi, enggak harus setannya di bawah kok. Memang setannya di luar, memang kenapa enggak bisa setannya narik itu dari luar. Betul. Dengan kekuatannya itu. Dan diarahkannya ke bawah. Bisa jadi. Pasti bisa kok setan. Betul, bisa jadi. Dan kita lanjut ke bagian penampakannya, Pon. Ini nih. Gorden kebuka sendiri. Itu dulu deh. Gimana caranya gorden kebuka sendiri? Posisinya ini gorden kain, nggak ada kayak ditarik dari sini. Kain kan kalau ditarik ya kelihatan kan? Atau dari sini itu nggak kelihatan ada yang narik. Masih bisa kalau gorden. Gimana caranya, Pon? Kan di paling ujung gorden yang atas itu yang kayak relnya itu. Relnya. Kasih tali yang narik dari luar. Oke. Ini kan jendelanya itu enggak ada kacanya kan? Nggak ada. Ini cuman kayak apa? Tralis. Ya. Itu kalau dari rel terus ada roda kecil-kecilnya buat gorden itu, yang ditarik yang paling ujung sini, semuanya ikut ketarik ya. Oke. Penariknya di luar. Oke, itu masuk akal. Lanjut. Sekarang kita bahas soal penampakannya nih. Tapi gimana pun penampakan ini serem, Pon. Iya serem pasti. Menurutku serem, Pon. Tuh, bentuknya tuh serem, Pon. Matanya bercahaya. Ya dia tahu arah CCTV soalnya. Iya, kamu merasa dia ngeliatin CCTV ya? Dia tahu kalau di situ ada CCTV. Nanti ada argumen nih yang agak menentang hal itu nih. Oke, ini nggak tahu ngapain tuh setannya di situ ya. Aku juga agak bingung sih. Nah, ini Dia gerak-gerak terus. Tapi itu serem, Bon. Iya, seremnya karena gerakannya itu loh. Gerakannya sih itu serem sih. Apalagi kalau emang beneran dia lihat ke CCTV gitu. Ya kalau barang jatuh biasa lah ya. Oke, nah ini. Ini tadi kan kamu bilang si setan ngeliatin ke CCTV. Karena arah cahaya matanya tuh ke sini kan. Infrared itu kan. Ya, ini orangnya ini ngebuka mata dan dia juga bercahaya matanya. Begitu dia ngebuka mata loh, Bun. Begitu, nah tuh. Ya kan? Dia nggak ngeliatin sini tuh, tapi bercahaya juga. Ini kan normalnya dia bergerak dong. Plus matanya tuh kedip-kedip. Itu bercahaya, Bun. Dia belum tentu ngeliat ke sini, tapi bercahaya matanya. Jadi kalau itu setan bercahaya matanya belum tentu karena melihat ke arah sini, ke arah kamera. Belum tentu. Tapi di luar itu semua, masalah ini fake atau enggak, setannya serem. Udah itu. Itu setannya serem memang. Apalagi ditambah sama warnanya hitam putih gini, infrared, mukanya nggak kelihatan, hidungnya nggak jelas, mulutnya nggak jelas, kayak rata aja gitu mukanya. Tuh. Jidatnya juga lebar itu kok. Iya, jidatnya lebar banget itu. Dan pergerakannya kayak gitu, matanya juga nyala-nyala, itu serem sih. Itu serem sih, Bun. Oke, itu dia tadi email-email yang udah kita buka. Dan itu dia tadi argumen kita berdua gitu kan. Dan ya, video kali ini emang agak sedikit berbeda karena ada temennya, terus bisa ngobrolin secara lebih santai, membahas tentang hal ini. Ada dua sudut pandang gitu kan. Jadi aku enjoy aja sih di video kali ini. So, gimana nih menurut kalian? Silahkan tulis aja di kolom komentar tentang video ini, tentang video-video yang tadi kita tonton, tentang email-email yang udah kita buka. Silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa buat kalian semua like, subscribe yang belum subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang suka dengan konten horor ala Hex seperti ini. Dan yang terakhir, it's behind you now.